Selamat sore bro. Sore. Jadi sekarang kita mau nanya terkait tentang pengaruh krisis global terhadap stabilitas pasar modal di Indonesia nih. Oke, jadi gue lagi sama siapa nih namanya? Nama gue Valensius Jimmy, gue mahasiswa aktif kebetulan di sini. Oke. Usianya berapa nih? Usianya 20 sampai 25 tahun. 20 sampai 25 tahun. Terus tingkat pendidikan terakhirnya apa nih? Terakhir SMA, sekarang lagi menempuh gelar sarjana 1. Pengalaman berinvestasi di pasar modal nih sudah berapa lama nih? Kalau di pasar modal, khususnya saham itu baru 1 tahunan, tapi kalau di kripto udah lebih dari 3 tahun. Oke. Jadi ini jenis investasi utama yang paling mendasar apa nih? Saham atau kripto? Kalau mendasar sih kripto, sama mungkin reksadana. Reksadana. Terus seberapa sering sih memantau pergerakan harga saham atau harga kriptonya itu? Oke, kalau pergerakan sih sehari sekali sih dipantau terus. Sekali ya. Ya, biar aman uangnya ya. Iya. Oke. Terus buat pertanyaan selanjutnya nih, kita kan sebagai orang yang main saham harus tahu dong apa itu pengertian dari krisis global pasar modal, atau udah tahu belum sebelumnya nih? Oke, kayaknya pernah dengar sih tentang krisis global gitu ya. Iya. Ini jawabnya nih. Ya jawab aja. Oke, nanti kalau misalkan tentang krisis global gitu, menurut gua dunia itu lagi ngalamin suatu permasalahan. Jadi harga saham atau harga kripto tuh fluktuasi. Jadi kadang ada kondisi kita nggak bisa nebak nih. Kalau misalkan ada berita tentang krisis global, pastinya turun kan. Tapi kadang kalau misalkan lagi krisis global nggak tertebak gimana arahnya gitu sih. Lebih fluktuatif sih untuk harganya gitu. Iya benar. Kurang lebih seperti itu sih. Gituan ya. Terus krisis pasar modal Indonesia yang pernah nggak sih dengar kasus yang menghebohkan di Indonesia tentang krisis pasar modal, terkhususnya di bagian kripto tadi atau di saham? Oh oke. Kalau misalkan pasar modal di Indonesia ini kasusnya Iya, di Indonesia, mungkin tahun 98 kali ya. Tahun 98 itu kan terjadinya gejolak politik di Indonesia kan. Nah itu kan efek dominonya kenceng juga tuh ke ekonomi, khususnya ya perusahaan-perusahaan juga mengalami permasalahan, terlebih lagi di bidang pasar modalnya. Mungkin kalau misalkan yang baru ini ya pas pandemi, pas COVID-19 kemarin. Jadi kerasa tuh, gue juga sebagai aktif di pasar modal kerasa banget di situ. Terus nih udah mengalami keuntungan belum nih selama main pasar modal? Oke, kalau di saham mungkin dalam 1 tahun udah pernah. Habis itu gue pindah ke kripto 3 tahun udah ngerasain. Baru-baru ini sih. Thank you, udah kayak gitu aja. Aman, siap. Ya, halo. Boleh kenalan dan namanya siapa? Nama gue Calvin Riswandi, angkatan 2021. Kalau boleh tahu sekarang usianya berapa? Usia sekarang 21. Oke. Pernah berinvestasi nggak di pasar modal? Kalau sekarang sih lebih ke kripto ya, kripto sih. Jenis investasi utamanya apa? Ya kripto udah 3 tahunan. Oke. Mau nanya dong, apa sih yang kakak ketahui tentang krisis global pasar modal? Kalau krisis global, mungkin kayak misalnya ada krisis di global itu kayak mempengaruhi harga sahamnya gitu sih. Naik turun gitu ya? Oke. Mempengaruhi naik turun. Terus boleh nggak sebutin satu aja krisis global pasar modal yang pernah terjadi di Indonesia yang kakak tahu? Mungkin sih yang baru-baru ini dari kasus COVID sih. COVID itu mengaruh banget ke nggak cuma di Indonesia tapi global juga. Oke, terima kasih. Halo kok, perkenalkan namanya siapa nih? Halo semuanya, aku Carlos William. Oke, kalau boleh tahu usianya berapa nih sekarang? Aku 22 tahun sekarang tahun ini. Oke, untuk tingkat pendidikannya? Aku S1 sih. S1. Kira-kira ada nggak nih kok pengalaman berinvestasi, dan kalau boleh tahu investasinya berbentuk apa ya? Aku udah pernah berinvestasi di saham. Itu kurang lebih 4 tahunan. Oke, terus sekarang pertanyaan kedua, kira-kira Coach Charles tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan krisis global dari pasar modal? Oh, krisis global ya. Yang aku tahu sih krisis global itu kan kayak penurunan harga secara serentak kan di pasar saham ini. Kayak
ya kayak ini aja, harganya turun semua. Itu biasa orang sebut market crash ya. Oh, oke. Kalau kayak gitu kan aku udah tahu tentang krisis global pasar modal nih. Terus tahu nggak sih salah satu contoh krisis global yang pernah dialami oleh Indonesia? Salah satunya. Yang aku tahu sih paling baru-baru ini sih yang COVID ya, Oh, COVID-19. iya, betul. Iya, itu kan semua saham langsung anjlok kan harganya. Iya, betul. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih ya Ko atas interviewnya. Oke, selamat sore Kak. Sore. Oke, jadi di sini aku mau nanya-nanya tentang pengaruh krisis global terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia nih Kak. Oke, jadi sebelumnya sama kakak siapa nih? Aku Catherine, Catherine. Terus untuk usianya, usianya 22 tahun, oke, tingkat pendidikan terakhir SMK, SMK. Terus pengalaman berinvestasinya nih udah berapa lama nih Kak? udah hampir 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Nah, selama 4 tahun itu instrumen apa aja yang udah kakak beli nih? Saham ada, obligasi ada, reksadana juga ada. Berarti balance saya semuanya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, seberapa sering memantau pergerakan harga saham selama satu periode itu tuh Kak? Hampir setiap hari melihat harga saham gerakannya. Oke. Terus ya untuk pertanyaan yang kedua, kakak tahu nggak sih yang dimaksud dengan krisis global di pasar modal itu? Tahu. Gimana tuh Kak? Boleh bantu jelasin? Oke, jadi kalau krisis global di pasar modal itu adalah krisis yang terjadi secara global gitu ya di negara-negara, terutama di Indonesia, yang mempengaruhi pergerakan pasar harga atau indeks harga saham gabungan di pasar modal Indonesia. Oh, kayak gitu. Iya, emang secara garis besarnya emang kayak gitu. Nah, untuk contoh realnya yang terjadi di Indonesia itu ada yang kakak tahu nggak nih? Kira-kira apa? Oke, contohnya itu ada krisis global itu salah satunya mungkin yang terkenal itu krisis di tahun 2008 dan juga ada yang terbaru mungkin kita tahu krisis pasar modal di mana market crash pada tahun 2020 karena terdampak dari COVID-19 seperti itu. Terus kayak gitu aja. Thank you Kak. Oke, thank you.